welcome to GBI Rock Belagio Service. Mari kita mempersiapkan hati, waktu, dan mengajak anggota keluarga kita untuk bersama-sama memuji, menyembah, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ibadah kali ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus, jadi mari pastikan setiap kita telah mempersiapkan roti dan juga anggur sebelum mengikuti ibadah. Kami yakin dan percaya Tuhan rindu untuk melawat setiap kita. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua warga kerajaan yang mencintai dan menantikan kedatangan Tuhan. Saya menyampaikan bahwa jangan takut dengan resesi, jangan takut dengan penyakit sampar maupun gempa bumi, karena di balik itu adalah Tuhan memanggil umatnya kembali kepada Dia. Kita lihat bagaimana salah satu kata kunci paling penting, yaitu sudah hilang dari mana banyak gereja, pelayanan, dan nyebut dirinya hamba-hamba Tuhan, yaitu perkataan repent. Ya, repent and turn to God. Bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan. Banyak orang sekarang cuma berpaling kepada Tuhan, tapi tidak berbalik. Saya masih ingat bahwa kebangunan rohani dalam hidup saya dimulai 40 tahun yang lalu. Melalui apa, saudaraku? Penyakit, hampir mati. Dan apa? Dan juga mengalami di mana saya bangkrut, ya. Ladang saya dimakan oleh belalang. Tapi itu menyadarkan saya bahwa hanya Tuhan bisa menolong saya. Tidak ada orang bisa menolong. Teman, saudara, tidak ada. Tetapi saudara tidak perlu mengalami seperti itu. Saya masih ingat 10 tahun kemudian Tuhan memanggil saya ke Pulau Bali. Tepat 10 tahun kemudian. Dan here I am by His grace. Dan karena itu saya berani mengatakan kepada saudara, segala sesuatu yang kelihatan buruk bisa Tuhan rubah jadi kebaikan. Sebagai contoh, tahun 2002 ada bom Bali. Ya, pertama, lalu dilanjutkan yang kedua. Dan apa yang saya alami? Ya, orang-orang yang biasanya tidak terjangkau jadi pada datang pada Tuhan. Demikian juga melalui corona ini. Ya, maka saya yakin dan percaya sesuatu yang buruk Tuhan bisa robah. Kutuk pun bisa dirubah jadi berkat, bukan? Kesesakan dirubah jadi kesempatan oleh Tuhan. Kesempitan jadi kesempatan. Karena bagi setiap saudara yang mendengarkan ini, pertama-tama jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jangan sampai ada penyakit sampar di dalam hati kita masing-masing. Nah, saya melihat apa yang saya sampaikan ini adalah munculnya banyak hamba-hamba Tuhan. Bapak Pendeta Niko telepon saya, Vin, lewat ini kita dipaksa untuk delegasi. Ya, usia kami kan sudah Pak Niko 71, saya 69. Usia kami berdua seharusnya kan sudah melepaskan yaitu tongkat estafet kepada generasi muda kita. Dan apa kekayaan kita? Kekayaan kita cuma satu, bangkitnya para pemimpin muda. Terjadi akselerasi. Saya berdoa khususnya buat kelompok Rock Ministry, saya sampaikan. Kita punya mimpi bahwa tahun 2025 itu akan terjadi, kita mencapai 1000 jemaat baru buat Tuhan Yesus. Sekarang baru 1/3. Kelihatannya ketinggalan. Oh no. Ketika terjadi awakening, yaitu kebangunan, terjadi outpouring, pencurahan Roh Kudus, itu dengan mudah akan tercapai. Not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord. Itu janji Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi karena kuasa rohku, kata Tuhan. Karena itu umat Tuhan, kebangunan rohani mulai dari diri sendiri. Ketika terjadi kebangunan rohani di Wales, wartawan pergi ke sana, mereka tanya, di mana kebangunan rohani itu? Seorang polisi tanya begitu. Dia berkata, sir, ya, the revival is inside this uniform. Ya, di dalam seragam ini, maksudnya hatinya dia. Karena itu bangkitlah setiap kepala keluarga. Selamatkan seluruh keluargamu seperti Nuh menyelamatkan seluruh keluarganya. Jangan takut, akan ada revival. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Shalom warga kerajaan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat daripada Roh Kudus dan anugerah untuk supaya kita mampu melakukan dan menjadi pelaksana kehendak Allah dalam hidup kita. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus, nyatakan dirimu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan, akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian, perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi, dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dalam Mazmur 145. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kalau saudara suka judul khotbah, maka judulnya adalah movement, pergerakan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Ayat 4, angkatan demi angkatan atau generasi demi generasi akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, hidup dalam konteks perjalanan pergerakan merupakan seperti sebuah lari yang bukan lari maraton. Dan juga bukan lari sprinter, lari cepat. Tetapi dalam konteks pergerakan, hidup itu seperti lari estafet, di mana keberhasilan dan kemenangan bukan ditentukan karena pribadi, tetapi kebersamaan di dalam satu tim. Tuhan kita disebut Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan Alkitab menjelaskan bagaimana Tuhan bergerak dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Angkatan yang satu kepada angkatan yang berikutnya. Masing-masing generasi Tuhan selalu punya tujuan yang spesifik, yang tidak bisa disamaratakan begitu saja. Dan Tuhan mau memakai angkatan demi angkatan ini agar supaya tujuan utamanya ke atas setiap manusia tergenapi. Dan mari bersama-sama kita mau melihat bersama bahwa lari yang disebut dengan estafet itu penting. Momen yang paling penting adalah pada waktu apa yang disebut memindahkan tongkat itu, tongkat estafet, passing on the baton, ketika melepaskannya seperti itu. Dan itu adalah momen yang sangat penting sekali. Dan itulah yang disebut dengan legacy. Apa itu legacy? Legasi, warisan rohani yang bersifat kekal, yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu kepada generasi yang berikutnya. Kenapa? Sebab Allah kita adalah Allah atas generasi. Tuhan kita, Tuhan yang terus menyatakan supaya tujuan yang Tuhan tetapkan atas penciptaan manusia dapat diteruskan dari generasi kepada generasi. Yakinkan saudaraku dikasih Tuhan bahwa hidup itu tidak selamanya di muka bumi ini tentunya. Maka biarlah hidup kita menjadi efektif. Bahkan hidup bisa melampaui kubur apabila kita dalam hidup meninggalkan legacy. Sebab orang meninggal selalu meninggalkan yang pertama memori, bisa rusak, bisa dilupakan. Yang kedua meninggal
bisa meninggalkan. Apa yang kedua adalah monumen bisa dihancurkan. Yang ketiga, orang mati meninggalkan warisan bisa diperebutkan. Karena itu bicara aset-aset. Tapi mari kita mempersiapkan diri di mana harus meninggalkan apa yang disebut dengan legacy. Yang keempat ini, warisan rohani yang bersifat kekal yang dapat dipindah tangankan dari generasi satu kepada generasi yang berikutnya. Dalam Mazmur 78, bagaimana di situ Asaf memberitahukan dia sukses untuk memberikan legacy, warisan rohani yang bersifat kekal ini. Karena keluarga Asaf melayani Tuhan di bait Tuhan itu kurang lebih 500 tahun terus berkesinambungan dari generasi kepada generasi. Sementara keluarga Daud baru keturunan ketiga itu sudah mulai meninggalkan Tuhan. Ya, bagaimana saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa penting mempersiapkan generasi yang satu dan dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Apa saja yang harus dibagikan dalam warisan rohani yang bersifat kekal ini? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Mazmur 78 menunjukkan ayat keempat. Itulah yang disebut puji-pujian kepada Tuhan. Gaya hidup memuji, menyembah kepada Tuhan. Ini yang dimasukkan dengan love encounter, perjumpaan dengan kasih Tuhan lewat pujian penyembahan, membuat kita membangun keintiman dengan Tuhan, dan di dalam keintiman dengan Tuhan kita menikmati dan mengalami perjumpaan kasih. Lalu kemudian yang kedua, warisan rohani itu disebut power encounter. Apa itu? Berbicara perjumpaan dengan kekuatan Tuhan, perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Saya harus katakan kepada setiap kita, Tuhan telah memberikan otoritas kerajaan kepada orang percaya. Dan kita ajarkan kepada generasi yang selanjutnya bahwa Tuhan itu tidak berubah. Ibrani 13 ayat ke-8. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya pun tidak berubah. Ajarkan kepada generasi selanjutnya untuk bisa menerima legal power, otoritas atau kuasa yang resmi. Karena apa? Belajar tunduk pada otoritas. Ketika seseorang belajar tunduk pada otoritas, maka dia akan menerima otoritas. Tapi sebaliknya, ada yang disebut dengan illegal power, yaitu kuasa yang tidak sah, tidak resmi. Kenapa? Anda boleh hebat bisa bernubuat, Anda boleh hebat melakukan mujizat demi nama Yesus sekalipun, Anda boleh melakukan banyak hal, berbahasa lidah, berbahasa roh. Tetapi Tuhan bisa berkata kepada Anda semuanya, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Aku tidak pernah mengenal kamu, karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Itulah yang disebut dengan power, illegal power, kuasa yang tidak sah. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bisa belajar untuk bisa mengikuti ketentuan, order, tatanan kerajaan sorga, belajar tunduk pada otoritas. Dan warisan ini harus diajarkan bagaimana generasi menghormati generasi di atas, menghormati orang tua, menghormati otoritas. Alkitab mengajarkan ada berkat khusus buat anak-anak yang menghormati orang tua. Apa itu? Ada double blessing, yaitu yang disebut dengan umur panjang dan berbahagia di bumi ini. Yang ketiga yang harus diwariskan, legacy harus diberikan, itulah yang disebut dengan miracle encounter. Perjumpaan dengan mujizat. Oh haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan, walaupun banyak orang mengajar di luar sana bahwa mujizat cuma berlangsung pada waktu sampai pada waktu zaman rasul-rasul saja. Tidak. Saudaraku, saya beritahu bahwa mujizat tetap berlangsung atas otoritas dan kedaulatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kecil hati. Anda yang menghadapi pergumulan apapun, sakit, penyakit, harapkan pertolongan tangan Tuhan. Seperti yang saya alami 6 bulan yang lalu, bagaimana saya disembuhkan dari COVID-19. Walaupun paru-paru sudah terpapar putih semuanya, saya batuk keras, panas, demam 39,2 derajat. Saya tidak bisa mengecap rasa. Lalu kemudian diare, terbaring 16 hari di rumah sakit saudaraku. Dan rasanya dokter katakan ini kasus yang berat melihat kondisi paru-paru saya. Tetapi Tuhan Yesus tidak berubah, mujizat dinyatakan. Singkat kata, saya mengalami kesembuhan total. Bahkan CT scan yang terakhir
paru-paru saya dinyatakan oleh dokter pulih 100%. Dan mujizat saya alami. Bagaimana saya mengalami kunjungan malaikat menepuk pundak kiri saya. Dan kemudian Tuhan menyembuhkan saya seketika. Saudaraku dikasihi Tuhan, diajarkanlah ini kepada generasi yang selanjutnya. Dan kalau kita ingin bergerak di dalam pergerakan dan meneruskan pergerakan ini. Lalu kemudian selanjutnya warisan rohani atau legacy yang keempat adalah truth encounter. Bagaimana membawa generasi ini mengajarkan tentang perintah-perintah Tuhan, tentang kebenaran, saudaraku, ketaatan, pendudukan diri kepada kebenaran. Dan Alkitab berkata kepada orang muda yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firmanlah yang menjadi pedoman kuat di dalam kehidupan setiap kita. Yang menuntun kita mulai dari anak-anak sampai usia tua. Untuk kita berjalan dalam pergerakan Tuhan. Berjalan menuju tujuan yang Tuhan tetapkan atas setiap kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita akan melihat ketika seseorang menginginkan hidup dalam pergerakan. Karena Tuhan, jangan lupa, Tuhan terus menyatakan pergerakannya dari generasi kepada generasi. Movement atau pergerakan dapat terjadi apabila, catat baik-baik. Yang pertama, apabila kita hidup dalam tujuan Tuhan. Menghidupi purpose-nya Tuhan, tujuan. Apa sih tujuan Tuhan dalam hidup kita? Atau apakah tujuan utama yang Tuhan nyatakan buat setiap kita? Tidak lain tidak bukan. Bukan supaya jadi orang kaya raya. Bukan supaya jadi orang yang terkenal. Semuanya boleh-boleh saja asal ditempuh dengan cara benar. Tetapi Alkitab mengajarkan the main goal, the main purpose of our life is to be like Jesus. Christ likeness, imago Dei, imago Christi. Tujuan utama yang Tuhan mau tetapkan atas setiap kita adalah keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kejadian 1 ayat 26 menjelaskan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan baik-baik. Itulah tujuan kenapa Tuhan menciptakan manusia, supaya ada keserupaan dengan Tuhan dinyatakan, ada gambar Tuhan dinyatakan atas setiap kita. Kejar ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mulai sekarang bagaimana bisa mewujudkan keserupaan Tuhan. Tapi saya tunjukkan dalam Roma 8 ayat 29 juga menunjukkan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara lihat, itu keserupaan menjadi tujuan yang harus dicapai oleh setiap kita. Saudaraku, satu kali tahun 83 sekitar tahun itu, sebuah penerbangan Korean Air dari JFK New York kembali pulang ke Incheon Seoul. Pada waktu itu belum ada sistem yang disebut Global Positioning Satellite atau GPS. Yang ada adalah sistem koordinat. Entah kenapa sang pilot sejak berangkat tidak mentaati sistem koordinat dengan baik. Dan hanya kurang lebih selisih 1 derajat saja. Tetapi kalau ditarik garis penerbangan perjalanan ribuan kilometer dan sekian jam saudaraku, maka terjadi deviasi atau penyimpangan yang semakin lama semakin melebar. Satu waktu mereka mereka bukan menuju ke Incheon Seoul, tapi mereka sedang ada di laut, di atas laut Okhotsk, zona militer Uni Soviet pada waktu itu. Jangan lupa waktu itu Uni Soviet adalah negara adidaya, saingan Amerika Serikat. Tanpa babi bu, pesawat sipil yang diisi kurang lebih 240 penumpang lebih, saudara dikasih Tuhan, ditembak dan meledak di udara. Semua penumpangnya meninggal dunia. Kenapa saudaraku? Karena sang pilot tidak mentaati sistem navigasi dengan tepat. Harus ada tujuan yang ditetapkan. Tuhan mau dalam hidup setiap kita, tujuan hidup kita adalah keserupaan dengan Kristus. Bila kita hidupi ini, maka saya yakin dan percaya kita sedang bergerak dalam pergerakan yang luar biasa. Saudaraku dikasih Tuhan, orang berpikir pergerakan itu harus membuat sesuatu yang spektakuler. Tidak.
Mulailah dengan menghidupi tujuan Kristus. Mulai belajar sekarang. Latihlah dirimu untuk supaya dalam segala hal serupa seperti Kristus. Seperti yang ditulis dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8 berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah di sini bukan berarti seperti kebaktian yang kita lakukan pada hari Minggu. Bukan. Kata ibadah ini, beribadah di sini, kata Yunani yang dipakai adalah eusebeia. Kata eusebeia itu terjemahnya adalah godliness. Artinya apa? Keserupaan dengan Tuhan. Jadi untuk serupa dengan Yesus itu harus dilatih terus menerus. Kata latihlah mengandung pengertian sesuatu yang harus diulang-ulang kita lakukan sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Dan ketika itu kita tetap konsisten melakukannya, maka terus akan menjadi yang disebut budaya. Dan ketika sudah jadi budaya, arti budaya adalah sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa berpikir lagi. Kenapa? Karena sudah menjadi darah daging, sudah menjadi gaya hidup. Saya ulangi sekali lagi, kata latihlah di sini mengandung pengertian sesuatu yang harus dilakukan secara berulang-ulang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Dan sesudah kebiasaan itu kita tetap konsisten melakukannya sampai akhirnya menjadi budaya. Dan ketika sudah menjadi budaya, itu berarti kita tidak perlu berpikir lagi untuk melakukannya karena sudah jadi darah daging dan sudah menjadi gaya hidup. Perhatikan, saya memberi contoh ketika kita mulai dari kecil. Saya sudah tahu lagu ini. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tidur lagi, meneruskan mimpi yang tadi. Nah ya, ini saya bercanda ini yang kalimat terakhir ini. Tapi kita tahu persis bukan, bangun tidur kita gak perlu mikir macam-macam. Kita tahu pasti kita akan sikat gigi, mandi. Tidak ada ceritanya Anda bangun tidur sambil apa ya, habis ini apa, enggak lah. Sesuatu yang kita lakukan bertahun-tahun. Sikat gigi, mandi, sudah jadi budaya, gak perlu berpikir lagi untuk melakukannya. Nah sama, Alkitab mengatakan untuk mencapai keserupaan Kristus kita harus latihan terus menerus. Latihlah bagaimana berbicara seperti Kristus, latihlah berpikir seperti Kristus, latih terus berperasaan seperti Kristus, berlatih terus menerus bersikap seperti Kristus. Dan saya percaya kalau kita punya komitmen yang kuat melatih dan terus melatih keserupaan dengan Kristus, maka itu akan menjadi kebiasaan. Ketika kita terus melakukannya dengan penuh konsisten, maka kita akan merasakan dan mengalami menjadi budaya. Akhirnya waktu kita melakukan segala sesuatu, bisnis sekalipun, pelayanan atau apapun dalam keluarga yang kita kerjakan, selalu berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan, selalu seperti yang Tuhan inginkan karena sudah menjadi darah daging, jadi gaya hidup keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau ini kita lakukan, kita sedang dalam pergerakan yang dahsyat. Apa itu? Keserupaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berikutnya, bagaimana kita bisa hidup ya, mengalami apa yang disebut dengan movement atau pergerakan setelah hidup dalam tujuan Tuhan, yaitu keserupaan dengan Yesus. Yang kedua adalah hidup dalam panggilan Tuhan. Uji baik-baik, apakah kita menghidupi panggilan Tuhan dalam diri kita? Tidak semua orang memiliki panggilan yang sama. Oleh sebab itu, kenali panggilanmu masing-masing, calling yang Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Di Alkitab diajarkan menurut John Maxwell dalam bukunya Equip, ada beberapa cara Tuhan memanggil seseorang. Dan tolong perhatikan supaya saudara mengerti bahwa saudara ada di dalamnya. Nomor satu, ketika Tuhan panggil Paulus, ini disebut dengan cara panggilan tanda petik halilintar. Kenapa halilintar? Satu waktu kita tahu dan kita para rasul, bagaimana Rasul Paulus dapat surat
perintah dari imam-imam untuk bisa menangkap orang-orang Kristen di Damsyik. Tapi kita tahu di tengah perjalanan dia sedang naik kendaraannya dan dia lihat ada cahaya yang kuat dari langit. Dan dia terjatuh dari kendaraannya. Lalu dia mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dia tanya, "Siapa engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya." Lalu Tuhan memberitahukan calling yang Tuhan tetapkan buat dia untuk dijadikan rasul. Sejak saat itu Saulus kemudian bertobat, berubah menjadi Paulus dan menghidupi calling panggilannya. Dari seorang yang penangkap, pembenci orang percaya, dan sekarang dijadikan menjadi rasulnya, pemberita Injil Kerajaan Allah, dan menanam banyak gereja bagi kepentingan Kerajaan Allah. Cara yang kedua untuk mengetahui kita hidup dan menangkap calling daripada Tuhan, itulah yang dinyatakan Tuhan seperti kepada Yusuf. Yusuf itu mulai dari usia 17 tahun dapat mimpi, dapat pernyataan Tuhan. Lalu kemudian setelah itu ada proses panjang. Dan kemudian tepat usia 30 tahun dia mimpinya dapat digenapi. Tapi lewati proses masuk sumur, proses dijual jadi budak, proses dituduh memperkosa, proses kemudian masuk dalam penjara, pergumulan yang panjang. Tapi toh akhirnya Tuhan menyatakan menggenapi calling yang dinyatakan. Siapa tahu di antara kita yang seperti itu. Kalau Paulus tadi mungkin beberapa saudara diizinkan mengalami sakit penyakit, diizinkan mengalami kebangkrutan kerugian, diizinkan mengalami peristiwa-peristiwa yang begitu besar sehingga menyadarkan saudara, menggoncangkan saudara dan membawa saudara pada calling seperti Saulus berubah menjadi Paulus. Tapi ada seperti Yusuf, Anda sudah dapat pernyataan, mimpi, nubuatan atau apapun. Lalu Anda lama menunggu. Bahkan Anda mengatakan kok enggak seperti yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu. Atau Roh Kudus sampaikan kepada hati saya. Dan kemudian saudara melihat proses berat terjadi dalam hidupmu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Setelah Anda meyakini bahwa itu datang daripada Tuhan, percayalah akan ada waktu Tuhan di mana calling itu akan diwujudkan menjadi kenyataan. Lalu kemudian saudaraku dikasih Tuhan, cara yang ketiga adalah cara bagaimana seperti Yeremia. Sejak dari kandungan ibunya, dia sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa anak yang akan lahir akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Perhatikan baik-baik. Itu juga bisa terjadi. Mungkin beberapa kita yang pernah dinubuatkan waktu orang tua kita mengandung kita, dan ada nabi yang diurapi atau siapapun yang betul-betul menyatakan kehendak Tuhan tentang masa depan saudara. Itu bisa terjadi. Itu cara yang berikutnya Tuhan menyatakan callingnya. Cara yang keempat adalah seperti Esther. Kenapa dia menemukan calling? Bagaimana dia menemukan calling? Dia belajar tunduk pada otoritas. Pamannya bernama Mordekai meminta dia mengikuti kontes ratu kecantikan. Dan dia taat saja. Kemudian dia menjadi ratu terpilih luar biasa. Dan ketika di situ pada waktu itu ada upaya untuk apa yang disebut dengan pembunuhan besar-besaran, pembunuhan massal, genocide atas orang-orang Yahudi. Maka Esther baru mengerti callingnya. Dan dia berkata, "If I perish, I perish." Jika aku binasa, aku mati. Biarlah aku mati. Dia berdiri untuk mewakili bangsa Yahudi, datang kepada raja, dan kemudian dia tahu persis disitulah calling. Kenapa Tuhan panggil dia untuk menjadi ratu, supaya bisa menyelamatkan bangsanya. Saudara aku dikasih Tuhan, ketika kita hidupi calling panggilan ini, saya yakin kita akan bergerak dalam pergerakan. Haleluya. Temukan panggilan Tuhan dalam hidup Anda saat ini. Dan beberapa mungkin kita berkata, saya masih belum tahu. Gak apa-apa. Kadang-kala Tuhan izinkan berjalan terus menerus asal kau belajar tunduk pada otoritas yang Tuhan tetapkan di atas saudara. Pasti suatu waktu Tuhan akan memberikan dan menunjukkan callingmu sebagai apa. Saudara aku dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian kita akan masuk bagaimana janji-janji Tuhan di dalam pergerakan. Semua orang Tuhan inginkan warga kerajaan bergerak dalam pergerakannya luar biasa. Saya tunjukkan saudaraku janji-janjinya dalam pergerakan. Mazmur 84 ayat 7 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Wow, berjalan makin lama makin kuat. Janji Tuhan membawa kita yang hidup dalam pergerakannya, yaitu dibawa kekuatan yang satu kepada kekuatan yang berikutnya. Bukan kelemahan yang satu kepada kelemahan yang berikutnya. Tidak.
pada kekuatan yang satu kepada kekuatan yang selanjutnya. Saya mau katakan kata kuat di sini, kata Yunani pakai adalah sail. Kata sail itu berbicara tentang makin lama makin suci. Wow, indah sekali bukan? Tuhan mau membuat kita berjalan semakin disempurnakan seperti Kristus, semakin suci, semakin kudus. Tapi arti selanjutnya adalah berbicara makin lama makin, saya percaya saudara suka dengan ini, makin prosper, makin makmur, makin diberkati oleh Tuhan. Ketika kita hidupi tujuan Tuhan, kita hidupi panggilan Tuhan, maka yang terjadi saudaraku, ketahuilah kita akan berjalan makin lama makin kuat. Artinya makin lama makin kita mengalami pemeliharaan yang hebat. Jangan takut apa yang kamu makan, jangan khawatir apa yang kamu minum, jangan khawatir apa yang kamu pakai, kata Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Soal berkat itu hanya akibat, saudaraku. Semuanya akan ditambahkan, itu akibat. Sebabnya apa? Kalau kita seek first the kingdom of God and righteousness, kita cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Ini yang harus didahulukan, kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan membiarkan pemerintahan Kristus nyata dalam hidup kita, di dalam kita, di antara kita, bersama kita. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka jangan khawatir, Anda sedang memanggil berkat datang. Lai. Anda pasti diberkati. Jangan khawatir, asal Anda hidup dan sungguh-sungguh mencari dahulu kerajaan Allah. Dijadikannya kita makin lama berjalan makin kuat. Kemudian saudaraku, janji Tuhan dalam pergerakan, dalam firman Tuhan Yohanes 1 ayat 16 berkata, karena dari kepenuhannya kita semua akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. From grace to grace. Wah, luar biasa. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kata kasih karunia, charis, ini bicara God's ability, kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita pada saat kita tidak sanggup untuk melakukan sesuatu. Saudaraku, untuk taat kepada firman, untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan, kita butuh anugerah. Anugerah diberi kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada kita. Bukan supaya oleh anugerah ini kita gampang berbuat dosa dengan berpikir gak apa-apa, masih manusia, penuh daging, nanti kemudian kalau berbuat dosa bisa minta ampun, kan ada anugerah. Lalu kita kemudian berbuat dosa, minta ampun karena ada anugerah. Tidak, anugerah diberikan oleh Tuhan. Kasih karunia bukan untuk meniadakan ketaatan. Justru anugerah diberikan Tuhan kepada kita supaya kita diberi kemampuan untuk bisa mentaati setiap kebenaran yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sehingga kita dimerdekakan dan kita bisa menghidupi firman, menjadi pelaksana firman, pelaksana kehendak Allah. Karena apa? Ada kemampuan Tuhan, ada anugerah. Dan Tuhan berjanji dari anugerah yang satu kepada anugerah yang selanjutnya. Sejak dari yang disebut dengan saving grace, anugerah keselamatan yang pertama kita keterima. Lalu kemudian anugerah berikutnya standing grace, anugerah membuat kita teguh berdiri terhadap setiap goncangan yang ada. Anugerah yang ketiga serving grace, anugerah bisa melayani Tuhan. Lalu keempat itu yang disebut dengan singing grace, anugerah memuji, menyembah Tuhan, untuk bergaul intim dengan Tuhan. Dan yang terakhir sufficient grace, anugerah yang cukup. Sekalipun ada tekanan, ada pergumulan, ada masalah, kita tidak akan goyah meninggalkan Tuhan, berpegang pada kebenaran karena anugerahnya cukup. Jikalau aku dalam keadaan lemah, di situ aku kuat, kata Rasul Paulus. Itu anugerah diberikan dan disediakan kita dari waktu ke waktu. Dan berikutnya janji Tuhan kepada setiap kita, Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, the just shall live by faith. Orang benar hidup oleh karena percayanya, oleh karena imannya. Alkitab menjelaskan, janji Tuhan membawa kita dari iman yang satu, from faith to faith, iman yang selanjutnya. Betapa luar biasa janji Tuhan ini. Percayalah saudaraku dikasihi Tuhan, perjalanan kita, perjalanan yang dipenuhi dengan langkah iman. Bukan sekedar iman, tapi iman yang diwujud nyatakan dengan
tindakan, dengan perbuatan. Saudaraku dikasih Tuhan, sehingga kita mempercayai sesuatu yang gak mungkin menurut ukuran manusia, sesuatu yang gak mungkin menurut pandangan manusia, tapi kita berpegang pada iman di dalam Kristus Yesus, dan kita tahu persis bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya pun tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Lalu janji Tuhan berikutnya dalam 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang besar. Terjemahan Inggris berkata, from glory to glory, from glory to the next glory, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang selanjutnya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Berjalan terus di tengah badai gelombang, di tengah pembentukan proses kehidupan yang berat sekalipun, Tuhan tetap menetapkan kita bergerak dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang selanjutnya, dan kemuliaan yang semakin besar disediakan bagi setiap kita. Pilihan di tangan kita, tapi jaminan Tuhan sudah berikan lewat kebenaran firman Tuhan, dan kita dibawa pada pergerakannya karena kita menghidupi purpose, yaitu tujuan keserupaan dengan Tuhan. Kita hidupi panggilan Tuhan dalam kita. Tapi yang ketiga, jangan lupa juga kita mau supaya segala karunia, talenta yang Tuhan berikan, kita wujud nyatakan, kita kembangkan, kita maksimalkan sehingga menjadi berbuah dan berbuah lebat dan tinggal tetap. Oke, gali terus karunia, gali terus talenta, perdalam. Saya percaya tidak akan ada satupun saudaraku yang harus jadi pengemis dan jatuh miskin. Ketika kita kembangkan karunia, talenta kita, hidupi, bergerak di dalamnya, saya percaya kita sedang mengalami pergerakan, movement dalam hidup kita. Sekarang, siapakah saudara? Saya akan tutup dengan 4 tipe manusia, 4 types of people. Yang pertama, people who watch things happen. Seseorang yang cuma bisa nonton, lihat, jadi penonton, tidak bikin apa-apa. Saudaraku dikasih Tuhan. Yang kedua, people who let things happen. Seseorang yang cuma bisa membiarkan sesuatu terjadi. Let it be, let it be, let it be, oh let it be. Gampang pasrah, gampang nyerah. Yang ketiga, people who ask, what happened? Cuma bisa tanya, ono opo iki, ada apa? Cuma bisa tanya tapi nothing to do. No action, talk only, neto. Saudaraku, tapi saya berdoa setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman ini, warga kerajaan, Anda masuk jadi jenis orang yang keempat. People who make things happen. Seseorang yang membuat sesuatu terjadi. Dan ketika kita masuk dalam dimensi ini, Anda disebut sebagai agent of change, agen perubahan. Selamat bergerak, selamat hidup dalam pergerakan. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita para jemaat Tuhan dimanapun saudara terkasih dalam Tuhan berada. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, ini adalah sesuatu yang sakral. Oleh sebab itu mari kita siapkan di tempat masing-masing, ya, dengan roti yang ada atau biskuit. Kalau gak ada anggur boleh pakai teh atau apapun, ya, dan kita sungguh-sungguh, ya, dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Haleluya. Mari semua yang sudah menyiapkannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami hari ini dimanapun kami berada, kami percaya Roh-Mu omnipresent, Engkau maha hadir. Engkau yang dari tadi, dari awal ibadah sudah bersama-sama dengan kami. Engkau akan membawa kami masuk lebih dalam lagi dalam perjamuan kudus ini. Oleh sebab itu Engkau semakin menguduskan kami agar kami berlayak menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskan setiap kami, kuduskan juga hamba-Mu. Sebentar kami siap menerima tubuh dan darah-Mu hanya dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, seluruh jemaat Tuhan. Mari kita angkat roti yang sudah kita siapkan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan kita percaya waktu kita menerima ini dengan iman kita,
Kita tahu bahwa fokus kita cuma kepada satu yang adalah juru selamat kita, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara percaya bahwa roti di tangan kanan saudara lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Katakan amin. Mari kita menyantap bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi di kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa cawan di tangan kanan saudara lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Katakan amin. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami telah menyatu di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan kami percaya ada kuasa unity kalau kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan kami percaya kami akan melakukan hal-hal perkara-perkara yang hebat luar biasa. Bukan karena dengan kuat gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang memampukan kami. Kami bersyukur dan kami percaya saat ini juga dengan Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami, maka terang dan gelap tidak bisa bersatu. Di mana ada terang-Mu yang ajaib, maka segala kuasa kegelapan yang selama ini masih mengikat kami katakan keluar dalam nama Yesus. Dan kami percaya kami tidak terikat lagi akan kutuk, tapi hidup kami telah menjadi berkat dan diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih, kami berjalan dan tingkap langit itu selalu dibukakan buat kami. Dan kami percaya kami yang mengalami sakit, kami percaya dengan bilur-bilur darah Yesus Kau juga menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini kami semakin intim dengan Tuhan. Kami semakin serius dalam mengiring Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kristus di dalam kita. Music. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kristus di dalam kita. Yeah, yeah.
time for Rock News. Untuk ibadah minggu depan akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup WhatsApp, Komsel, dan media sosial kami. Doa puasa setiap Jumat malam sampai dengan Sabtu siang. Mari ambil waktu bersama untuk melakukan doa puasa bagi bangsa Indonesia dan kota Jakarta. Komsal, komunitas saling. Saudara dapat menghubungi gembala masing-masing Komsal. Mesbah keluarga dapat dilakukan di rumah masing-masing saudara. Bible Study Rocky Bellagio setiap hari Minggu jam 10 pagi, link akan diinformasikan melalui grup WhatsApp. Anda dapat memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan memberikan persembahan melalui transfer atau scan QR Code sebagai berikut. Demikianlah ibadah online Rock Bellagio minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau Engkau telah memberkati kami dari awal sampai akhir sebentar ibadah kami ini. Kami tahu banyak hal-hal yang luar biasa yang Kau nyatakan buat kami. Khususnya kami percaya kami telah dimerdekakan melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan firman-Mu telah menjadi pelita bagi jalan kami, sehingga kami percaya hari-hari ke depan hidup kami akan berkemenangan dan promosi menjadi bagian kami, putra-putri kerajaan-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami juga berdoa, tidak lupa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa pemulihan akan segera Engkau nyatakan lebih lagi untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kami percaya Tuhan, bahwa melalui apa yang sedang terjadi melalui pandemi ini, bahwa ada akademi yang Engkau juga nyatakan buat seluruh anak-anak Tuhan, sehingga kami akan semakin bertekun, semakin kuat, dan semakin bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Dan kami percaya melalui pandemi ini tidak membuat kami semakin lemah, tapi justru iman kami akan semakin berkobar-kobar dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Kami memberkati Tuhan bangsa dan negara kami. Kami memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden beserta wakil dan seluruh jajarannya. Semua dalam perlindungan Tuhan dan diberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan melalui mereka akan ada keputusan-keputusan strategik yang akan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa buat senior pastor kami, Bapak Timotius Arifin beserta Ibu. Dimanapun hamba-Mu ini berada, Engkau nyatakan kasih-Mu dan perlindungan-Mu nyata buat mereka, dan Kau juga memakai mereka secara luar biasa lebih lagi. Hikmat Tuhan Kau tambah-tambahkan. Begitu juga untuk ketiga penatua kami, RIM Tuhan, para wakil-wakilnya Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya para penatua kami juga, Engkau bawa mereka Tuhan, untuk menjadi teladan buat kami lebih lagi Tuhan. Sehingga melalui pemimpin-pemimpin gereja kami akan melihat Kristus nyata dalam kehidupan mereka, dan kami akan bawa masuk ke dalam destiny Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, minggu-minggu ke depan akan dipelihara oleh Tuhan senantiasa, diberkati oleh Tuhan senantiasa. Dan sebentar kalau kami akan mengakhiri dan sebelum kami berakhir, kami percaya kami akan diberkati dan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita dan pandang wajah Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus yang terus menaungi saudara dan saya mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk kali kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Music.
begitu